Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan mata kuliah pemrograman lanjut, kali ini kita masuk ke materi tentang operasi file atau file handling, penanganan file. Sebelum kita masuk ke konsep file itu sendiri, sebelumnya kita perlu mengenal dulu yang disebut dengan stream. Jadi stream pada C dan juga C++ ini adalah merupakan sebuah aliran data. Jadi ibaratnya stream itu seperti arus begitu ya. Yang di sini adalah data berupa urutan dari byte atau sequence of byte. Jadi ada yang dinamakan sebagai input stream, ada yang disebut sebagai output stream. Nah, input stream di sini adalah source stream atau input sumber yang gunanya adalah memberikan data kepada program. Sebaliknya, yang output ini dikatakan sebagai destination stream atau tujuan yang menerima output dari program. Secara keseluruhan, input dan output stream dari sebuah program C dan juga C++, untuk input itu sebetulnya tidak hanya dari file ya. Awal Anda belajar bahasa pemrograman itu paling tidak sudah mengenal input dari keyboard, cara menerima masukan dari user melalui keyboard. Kemudian setelah itu berkembang menjadi kebutuhan untuk menerima dalam bentuk file. Bisa jadi juga input stream ini adalah berupa program yang lain juga. Jadi ada yang keyboard, file, dan juga program. Ini semua kategorinya adalah input stream, memberikan input kepada sebuah program. Kemudian yang termasuk sebagai output stream, ini paling gampang, ini adalah ke display atau ke layar gitu ya. Anda bisa menginput dari keyboard, mengeluarkan ke layar. Atau kemudian boleh juga dibuat versi dicetak. Kemudian outputnya juga bisa disimpan ke dalam bentuk file. Tidak harus bertipe TXT ya, apapun filenya yang penting kita bisa membaca nanti formatnya setelah kita simpan ke ekstensi tersebut. Kemudian outputnya juga bisa menuju ke program yang lain juga. Jadi sama seperti input. Ini yang disebut sebagai stream, di mana di sini arus data, aliran data dari berbagai macam sumber ini yang mengalir masuk ke dalam sebuah program dan juga mengalir keluar dari sebuah program. Ini yang dinamakan stream. Nah, khusus untuk file ya, stream yang berupa file di sini dan juga keyboard ya. Selama ini mungkin kita kalau belum main ke penyimpanan file, kita hanya concern pada penyimpanan di main memory saja, dari input ya yang dibaca dari keyboard tadi dibaca dengan fungsi scanf itu dan juga nanti dicetak ke layar dengan fungsi printf. Ini semua adalah berhubungan dengan main memory. Jika nanti dibutuhkan untuk menyimpan data tersebut secara permanen, gitu ya. Kalau memori kan power hilang ya sudah terhapus. Tetapi kalau bisa kita simpan ke dalam secondary storage atau penyimpanan, nah ini disinilah fungsi dari penanganan file. Untuk menulis ke dalam file itu kita bisa ya, jadi arahnya ke simpanan di sini. Kita bisa menggunakan beberapa alternatif perintah atau fungsi dengan fprintf, fputs, fputc, fwrite. Nah, masing-masing memiliki parameter dan ya tujuan masing-masing gitu ya. Begitu juga untuk reading dan display dari file yang sudah kita simpan tadi untuk dibaca, di-load kembali ke main memory, kita bisa gunakan fscanf. Jadi ini merupakan pasangan ya, kalau kita pakai fprintf biasanya nanti membacanya juga menggunakan fscanf. Puts dengan fget, putc dengan getc, fwrite dengan fread harusnya ini ya, tidak read saja, ini kurang f. Nah, dasar operasi file pada C. Kita dapat apa saja yang bisa kita lakukan dengan sebuah file. Kita bisa membuat file baru, kemudian membuka file yang sudah ada, membaca dari file, menulis ke file,
bergerak ke posisi tertentu dari sebuah file, kemudian menutup file. Untuk membuat file baru, ya, perintahnya paling gampang itu kita juga bisa menggunakan fopen. Jadi fopen itu tidak hanya digunakan untuk membuka, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat file baru. Jadi kalau memang tidak ada file tersebut, otomatis dia akan membuka. Tetapi kalau sudah ada file tersebut, ya dia akan buka yang sudah ada, tentunya dengan nama yang sama yang sudah ditentukan. Kemudian dengan tambahan atribut apa saja, A plus, ya. Jadi kalau kita ingin, kita tidak tahu file itu sudah ada atau belum, kita bisa panggil dengan perintah fopen, lalu dengan menambahkan parameter plus. Artinya kalau tidak ada, ya di-create. Jadi plus ini seperti alternatif langsung ya, tidak perlu lagi bingung compiler mencari filenya ternyata tidak ada. Kalau tidak kita beri tanda plus, ya otomatis dia tidak akan punya kemampuan untuk create. Kemudian A dan W, ini nanti ada penjelasannya di belakang ya, append dan juga write. Jadi menunjukkan 3 mode, jadi total sebetulnya ada 3 ya, mode pengaksesan file, read, write, dan append. Read sesuai artinya dibaca, kemudian write menulis, artinya kalau file itu diakses hanya dengan read saja, ya artinya kita tidak bisa memodifikasi file tersebut. Kalau file itu ditulis dengan huruf W, berarti kita bisa memodifikasi file tersebut. Otomatis juga pasti membaca ya. Jadi kalau write itu sudah pasti include read. Jika append, nah bedanya apa write dengan append? Keduanya sama-sama menulis ke dalam file. Kalau write, setiap kali kita memanggil fopen dengan metode write, berarti file tersebut akan ditulisi mulai dari posisi pertama. Jika ada isinya sebelumnya, maka otomatis akan dihapus dan akan start mengisi lagi dari posisi pertama. Sedangkan kalau append, itu dia tidak akan menghapus, hanya menambahkan di bagian bawah dari file yang sudah ada tadi. Gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau kita butuh terus nambahkan isi file ya, kita tidak ingin yang sebelumnya tadi terhapus, ya berarti kita panggil dengan append. Jadi kalau kita ingin setiap kali dibuka ya reset, ya kosong isi filenya, kita bisa gunakan write. Sebelum dapat diakses, file harus dibuka terlebih dahulu, pastinya begitu. Setelah selesai diakses, file harus ditutup kembali. Jadi ini harus disiplin ya, dibuka dan kalau sudah dibuka pasti harus ditutup. Tipe variabel untuk melakukan operasi file adalah file. Seperti ini, langsung dengan huruf besar. Contoh deklarasi nama variabel file ya. Jadi ini tipenya file, kemudian kita harus menggunakan pointer. Ingat dari pertemuan minggu lalu ya, kita sudah mengenal variabel pointer. Contoh di sini adalah alternatif dari fungsi fopen ya dengan berbagai macam parameter mode buka tadi ya. Buka file dengan mode read. Berarti kita panggil perintahnya file tadi setelah f itu kita definisikan pointer f, maka kita sekarang bisa menggunakan fungsi fopen. Kemudian ini adalah menunjukkan nama filenya yang mau kita baca. Kita akan buka dengan mode read saja. Kemudian kalau write, ya tinggal diganti di belakangnya W. Kalau append, A. Kalau kita ingin read dan write, berarti R plus, W plus, A plus. Ya, semua sekaligus bisa melakukan fungsi read dan write. Kemudian kita juga bisa membuka file secara biner. Kalau tanpa ada keterangan apapun, maka file akan dibuka sesuai apa yang tersimpan di sana. Tapi kita juga bisa membuka file secara biner, artinya diambil nilai binernya gitu ya. Tinggal tambahkan huruf B di belakangnya. Jadi kalau RB artinya read dengan mode biner. Write biner, append biner. Kalau mau bisa dua-duanya, read write ya RB plus WB plus AB plus. Untuk menutup file ya satu fungsi saja F close. F ini adalah parameter file pointernya tadi. Dia memiliki return value sebetulnya ya. Kita bisa menangkap begitu ya.
istilahnya ya, menangkap nilai kembalian dari fungsi f-close kalau memang dibutuhkan. Dia mengembalikan nilai 0 jika sukses ditutup, atau jika tidak sukses maka akan muncul EOF, error of file gitu ya. Jika file gagal ditutup. Sintaks operasi file. Contoh di sini saya punya variabel f pointer file, kemudian array of character nama sebanyak 10 posisi, 10 tempat, kemudian umur bertipe integer, kemudian C di sini adalah array karakter ya, menunjukkan sebuah teks begitu. Kemudian buffer. Jadi ini berbagai macam tipe data yang bisa kita baca atau kita simpan ke dalam sebuah file. Untuk membaca data, misalkan kita bisa punya alternatif fscanf. Tentunya nanti parameternya juga berbeda. Untuk fscanf ini adalah terdiri dari 2 data ya. Sebetulnya ada 2. Jadi karena di sini kebetulan 3 ya. 3 data. Karena di sini yang akan kita simpan itu ada 2 variabel. Jadi di sini membaca dari scan ya, membaca dari sebuah file f, di mana data yang saya baca itu ada 2 macam, tipe string dan juga tipe integer. Ya, %s, %d. Kemudian nanti setelah kita baca, yang string itu kita tampung di variabel nama, yang umur itu kita tampung di variabel umur. Yang %d tadi ya, yang integer kita tampung di variabel umur. Masih ingat kemarin kenapa ini ada tanda dan yang ini tidak? Karena array of character sendiri itu sudah berupa alamat ya, isi dari alamat. Jadi tidak perlu lagi pakai dan. Sedangkan kalau umur ini harus pakai dan karena dia tipenya adalah integer. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi fread. Fread di sini x ya, parameternya ada 4. Variabel mana yang mau kita baca, kemudian sebesar berapa, size of x, kemudian berapa elemen yang mau kita baca, lalu kita baca di pointer file yang mana. Gitu, parameternya seperti itu. Atau alternatif lain kita juga bisa membaca dengan seperti ini, fread buffer ya. Buffer di sini membaca nilai ke variabel buffer, jadi ditampung ke variabel buffer. Kemudian panjangnya berapa? Kita bisa mungkin buffer, apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang kedua ini adalah buffer tadi kan ukurannya 100. Kalau kita pakai fread yang pertama, size of x ya, atau size of buffer misalkan, maka dia akan membaca keseluruhan 100 ukuran tadi. Tetapi kalau ternyata kita tidak perlu membaca sampai sebanyak 100, yang mau kita baca itu sebetulnya lebih sedikit dari 100 karena buffer ini tadi kan hanya tampungan saja. Jadi kita bisa menetapkan besarnya ya sepanjang string yang tersimpan di variabel C. strlen C. Kemudian sebanyak berapa elemen? 1 elemen. Dari file pointer f. Itu untuk membaca ya, jadi alternatifnya bisa scanf atau fread. Kemudian untuk menulis, kita bisa pakai fprintf atau fwrite. Untuk yang fprintf, ini mirip dengan fscanf formatnya, menulis ke pointer file f. Apa yang mau kita tulis? Ada 2, yakni %s dan %d. Dari variabel nama dan umur.
Kemudian untuk yang fwrite sama ya, formatnya seperti ini. Fwrite C, jadi yang mau saya tulis itu adalah isi dari variabel C. Ukurannya seberapa? Sebesar panjang string C plus 1. Sebanyak berapa elemen? 1 elemen. Kita pakai pointer file F. Jadi kalau yang fwrite dan fread ini lebih kepada ukuran dari variabelnya. Tetapi kalau fread itu lebih concern kepada ya apapun isinya itu ya copy saja, gitu kan, dibaca saja, scan saja. Nah, ini contoh beberapa cara untuk membuat dan membaca file. Oke, di sini saya panggil langsung main ya, tidak ada fungsi pendahulu. Main, kemudian array name ada di sini 10 tempat, kemudian age adalah tipenya integer, lalu saya punya 2 pointer file, P dan key. Untuk yang P, saya gunakan untuk membuka fopen file hasil.txt dalam bentuk dalam format append. Ya, artinya menambah di bawahnya ya. Kalau sudah ada isinya, kita tambah di bawahnya. Sedangkan yang key ini khusus untuk membaca saja. Jadi P ini untuk menulis ya, write, tetapi modenya append. Sedangkan key untuk membaca saja. Lalu di sini saya meminta input dari user, enter name and age. Ada 2 yang akan diinputkan oleh user, nanti akan dipisahkan dengan tanda spasi. Lalu setelah itu dibaca oleh main memory ya, itu kita simpan di variabel 2 tadi. Name yang dimasukkan pertama itu akan masuk ke name, kemudian ada spasi, lalu yang bacaan kedua itu akan dimasukkan ke variabel age. Lalu baris 12 ini sebetulnya ada penjelasannya di sini ya. Nah, ini baris ke-12 di sini menyimpan data nama dan umur ke dalam file. Ya, printf. Disimpan ke dalam file dan di-close. Ya. Lalu untuk baris 14 do while di sini ada keterangannya. Dia akan membaca data dari file. Jadi setelah ditulis, ditutup, kemudian di sini pointer P-nya maksudnya ya, pointer P-nya. Yang key-nya kan masih terbuka di sini. Lalu setelah itu yang di baris 16 dia membaca dari file dari pointer key, karena kita tahu key juga sama-sama menunjuk file yang sama, tetapi hanya mode read. Membaca, kemudian isinya load dari file begitu. Setelah di load dia akan meletakkan di sesuai posisinya. Yang diambil pertama itu adalah tipenya string, akan ditaruh di variabel name. Yang terambil kedua setelah tanda spasi itu adalah variabel age. Setelah di load ke dua variabel ini, maka baris 17 di sini adalah cetak ke layar. Ya, printf saja, tidak pakai F lagi karena sudah dibaca, ditaruh di variabel di memori, lalu baru itu saya cetak ke layar. Tuh. Jadi name, age. Baris 19. Jadi di sini ada blok do while. Lakukan semua ini selama belum menemukan end of file. Jadi bisa jadi yang tercatat di file hasil.txt ini ada banyak nama dan age ya, karena tadi kan saya simpannya dengan menggunakan append. Jadi akan numpuk di bawahnya ya. Gitu. Setiap kali dijalankan tidak akan terhapus, dia hanya akan nambahi di bawahnya dan seterusnya. Sehingga untuk mau menampilkan semuanya, maka saya perlu menggunakan blok do while di sini. Di selama belum menemukan, ya selama tidak menemukan end of file dari key pointer file ini, maka ya teruskan membaca dan mencetak ke
layar. Get ini adalah menunggu respon dari user untuk enter gitu. Lalu itu adalah tanda untuk menutup file. Ini coba kita jalankan untuk yang contoh 1. Oke, ini sama ya. Misalkan di sini hasil.txt kita tes dulu. Kalau kita tidak menspesifikasikan lokasi, maka file .txt yang kita buat di sini itu akan berada dalam satu folder yang sama dengan program Anda. Ya, kebetulan saya namanya adalah operasi file.c dan tersimpan di satu folder, maka file hasil.txt ini juga akan ada di dalam folder tersebut. Kita coba cek di sini hasil.txt, misalkan masih kosong ya, Anda bisa buat saja file kosongan di situ, atau kalau tidak dibuat nanti dia otomatis akan meng-create baru. Ini kita coba jalankan. Masukkan nama dan usia. Misalkan namanya adalah A, begitu, pisahkan dengan tanda spasi. Jadi untuk saat ini masih hanya dapat menampung satu kata ya, namanya terdiri dari satu kata. Abi misalkan spasi usianya 10. Oke. Nah, setelah itu dia akan mencetak apapun yang disimpan di dalam file tadi, gitu ya. Printf %s %d, maka itulah yang tercetak di layar. Oke, selesai mencatat. Nah, ini coba kita tes di file yang hasil tadi. Sudah masuk ya, Abi usia 10. Sekarang saya coba jalankan lagi program yang sama. Baby misalkan usianya 15. Nah, di sini dia mencetak lagi tadi ya. Jadi yang tadi sudah kita simpan itu akan dicetak lagi. Ini dari blok do while tadi ya. Abi 10, baby 15. Berarti ada dua data yang tersimpan. Kita cek lagi di dalam filenya, memang betul ada dua data. Dan seterusnya, selama kita terus menjalankan program ini dan memasukkan data baru, dia akan terus menambahi di bawahnya. Nil, misalkan umur 20, dia akan terus menambahkan ya. Abi, baby, Nil, dan seterusnya. Kita cek lagi di hasil.txt, ada 3 data tersimpan. Oke, ini tadi untuk yang append ya. Jadi kalau untuk append kita tidak akan menghapus data yang sudah sebelumnya terisi, otomatis hanya nambah di bawahnya saja. Baik, untuk contoh 2, kita bisa menggunakan fungsi fwrite dan mengkombinasikan dengan fseek di sini ya. Jadi fwrite di sini digunakan untuk menulis data dari sebuah array yang ditunjuk oleh sebuah pointer ke stream yang dituju. Jadi ini saya punya file pointer fp, kemudian saya punya array of character di sini menyimpan sejumlah string, lalu ada buffer isi 100 kosong. Kemudian di sini saya panggil fungsi fopen untuk file.txt. Ini file yang berbeda lagi dari yang contoh 1. Lalu dengan mode W+, ya baca ya sekaligus nulis gitu ya. Write plus. Kemudian fungsi fwrite berarti menulis data ke file. Apa yang mau saya tulis di sini? Ya, yang tersimpan di variabel C tadi. Kemudian sebanyak, ini ada penjelasannya ya, ukurannya dari tiap elemen yang akan ditulis 1, karena di sini karakter ini adalah ukurannya 1 byte ya. Kemudian parameter ketiga ini adalah nmem ya di sini ya. Jadi bintang PTR ini kita mau
pointer ke array-nya tadi C. Kemudian sorry, ini terbalik kayaknya ya. C dengan FP. Jadi FP-nya yang di depan. Ini menandakan pointer filenya, kemudian size-nya, dibacanya per ukuran, lalu banyaknya elemen. Jadi kalau ini ada berapa jumlah elemen yang mau ditulis, lalu ini ukuran masing-masing elemen tadi untuk yang size, lalu file stream ini adalah pointer ke objek filenya. Kemudian dari sini kita bisa istilahnya kalau seperti rekaman itu digeser ya, seek itu kan ya, mencari posisi, menggeser ke awal dari file, seek to the beginning of the file, menggerakkan file pointer ke suatu posisi tertentu. Parameternya adalah FP file pointer, kemudian 0, ini adalah offsetnya, besar pergeserannya, kemudian whence ini menandakan posisi awal penetapan. Nilainya bisa salah satu dari konstanta, jadi walaupun ini tipenya adalah integer, tapi untuk mengisi whence ini kita bisa pilih salah satu dari ini, sudah ditetapkan. Seek set berarti kita mau menuju ke awal file. Bisa juga seek current, menunjuk dari posisi sekarang dari pointer file, bisa dimanapun ya, tergantung FP tadi di set kemana di awal. Lalu bisa juga langsung menuju ke akhir dari file atau seek end. Jadi untuk ini, karena saya ingin membaca dari awal mula file, maka saya pakai parameter seek set. Lalu di sini untuk membaca dan menampilkan data, saya pakai fread dan printf untuk mencetak ke layar. Jangan lupa setelah itu terakhir FP-nya ditutup. Ini kalau kita coba outputnya, contoh yang kedua, jalankan. Ya, ini udah otomatis dua perintah ya, menulis dan sekaligus menampilkan data. Kalau kita cek file .txt ini tadi, isinya ya string C yang saya tulis tadi. Surabaya Kota Pahlawan. Misalkan saya ingin mencetak yang lain ya. Sidoarjo Kota apa? Udang. Bandeng. Sidoarjo Kota Bandeng misalnya. Ini kita jalankan. Ya, dia akan menampilkan tulisan itu. Kemudian kalau kita cek ke file .txt, ya Surabaya Kota Pahlawannya hilang ya, karena kita tidak menggunakan mode append ya, langsung write, berarti langsung menindih isi dari file sebelumnya. Oke, contoh lagi 3A. Kita gabungkan dari materi minggu lalu kita belajar tentang struct ya, kita sudah lihat tentang struct. Nah, saya ingin struct itu saya simpan sekarang ke dalam file. Caranya bagaimana? Ya, tinggal dikombinasikan saja. Jadi struct-nya yang kemarin, ya, atau saya bikin lagi di sini ya, mahasiswa. Saya punya mahasiswa terdiri dari atribut npm, tipenya long integer, kemudian nama, lalu IPK, IP. Itu adalah struct saya. Kemudian di bagian main, saya buat variabel dari struct-nya ya, MHS, tipenya tadi, lalu MHS dengan M kecil, ini berarti adalah variabel dari struct. Lalu yang kedua di sini adalah variabel pointer. Variable of file pointer yang saya beri nama file MHS. Kemudian saya punya
cadangan atau temporary untuk karakter. Gunanya untuk apa? Nanti ini adalah ketika Anda akan memasukkan nama yang lebih dari satu kata, gitu ya. Ini supaya nama yang lebih dari satu kata itu bisa tersimpan semuanya. Jadi di sini open file for writing in binary mode. Sorry, ini seharusnya nggak usah di binary. Jika file exists, its content are overwritten. Jadi kalau sudah ada, isinya ditimpah. Jika tidak ada, maka dia akan membuat file baru. Jadi fopen di sini saya tampung di variabel pointer file mahasiswa. Jadi karena nilai kembalian dari fopen ini adalah file pointer, saya taruh di file mahasiswa. Misalkan nama file saya adalah data.dat. Tipenya write. Kemudian di sini saya meminta input dari user. Printf untuk meminta input npm. Saya scan, simpan di variabel struct tadi ya, mhs.npm. Kemudian untuk yang nama, saya minta nama. Nah, ini supaya tadi ya bisa mengakomodir penyimpanan nama yang lebih dari satu kata. Ini triknya begini. Karena kalau Anda tidak pakai ini nanti dia tidak akan mau menerima nama yang lebih dari satu kata. Jadi scanf ini untuk di clear buffernya, baru dia siap menerima untuk variabel nama tadi, mhs.nama. Lalu formatnya juga seperti ini ya, persen, kurung siku buka, tanda caping, \n, kurung siku tutup. Ini untuk variabel nama. Kemudian untuk yang IP tidak masalah, seperti biasa saja. Scanf karena dia tipenya adalah float berarti %f. Jangan lupa gunakan pointer dan di sini ya, mhs.ip. Nah, nanti berarti kita sudah mengisikan data ke dalam sebuah struct tadi ya, nama npm-nya sudah ada, namanya sudah ada, IP-nya sudah ada dalam satu struct. Nah, setelah itu struct mhs kita tadi yang mau kita simpan ke file. Jadi yang kita simpan pakai perintah fwrite. Ya. Yang disimpan apa? Ini variabel dan mhs. Ya, karena struct tadi yang mau kita simpan. Sebesar apa? Ya, sebesar ukurannya mhs tadi. Ada berapa elemen? 1. Kemudian pakai file pointer apa? File mhs. Setelah itu di close. Kita coba jalankan untuk contoh 3A. Ini ya, code-nya. Kita jalankan. Oke, input npm. Akan saya masukkan 1, 2, 3, 4. Kemudian nama, saya masukkan nama saya. Ya, lebih dari satu kata. Kemudian IP-nya. Misalnya begini. Selesai. Kalau kita cek sekarang, isi filenya seperti apa? Di sini tadi kan tersimpan di variabel data.dat. Ya, data.dat. Kita cek di sini data.dat ini. Oke, saya misalkan mau coba buka pakai pad ya. Kok isinya seperti ini? Emang ada nama, tapi yang lainnya kok karakter yang tidak dikenali. Karena yang saya simpan di sini adalah dalam bentuk objeknya. Objek struct gitu ya. Jadi gimana cara saya nanti bisa menampilkan yang sudah saya input tadi, npm-nya kan tadi sudah ada 1, 2, 3, 4. Terus IPK-nya tadi juga sudah ada. Bagaimana cara saya tahu bahwa data itu sudah tersimpan? Ya oke, berarti sekarang kita butuh membaca dari file tersebut. Ini ada di contoh 3B. Membaca struct yang disimpan pada file.
Ini code yang lain lagi, tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah pada code untuk membaca file, Anda juga perlu siapkan struct yang menampung, yang isinya dan tipe datanya itu sama seperti struct yang Anda buat pada saat menulis file. Gitu ya. Jadi harus sama, setipe-tipenya, seukurannya gitu. Dia harus persis. Kemudian di sini bagian main-nya sama ya. Kita buatkan variabel of struct-nya, kemudian nama file pointernya, lalu file pointer tersebut saya gunakan untuk membuka data.dat tadi. Saya baca fread, saya baca ke dalam variabel struct MHS, seukuran dari struct MHS sebanyak satu elemen dari pointer file MHS. Sudah terload di objek struct MHS, baru setelah itu kita coba tuliskan ke layar. Tulis ke layar biasa, printf. Jadi di sini npm, nama, dan IP. Nah, npm ini tipenya tadi adalah long integer, jadi formatnya adalah LD. Ini diambilkan dari mhs.npm. Untuk nama, karena tadi string, maka %s diambilkan dari mhs.nama. Untuk IPK, tipenya adalah float, diambilkan dari mhs.ip. Setelah itu jangan lupa file pointernya ditutup. Kita coba jalankan yang di sini, operasi file struct 2. Ya, itu tadi data yang sudah saya simpan di contoh yang pertama. Ketika ditampilkan ada, ternyata ya tidak rusak datanya. Kita pikir tadi rusak karena tidak ada angkanya, tapi ternyata karena itu objek bentuknya, ketika dia terbaca dan dipecah per atributnya baru kelihatan di sini. npm, nama, dan IPK-nya. Sebetulnya banyak ya contoh variasi untuk membaca file ini. Array of struct boleh, nanti kita akan bisa lakukan di latihan pada tugas praktek. Jadi materinya mungkin untuk file pointer cukup singkat. Nah, sisanya hari ini adalah mengerjakan tugas praktek sesuai dengan soal yang ada di ilmu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.